Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di pertemuan kedua. Tentunya masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas terkait mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, khususnya materi pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Namun pada pertemuan kedua kali ini kita hanya membahas poin yang ketiga, yakni terkait proses terbentuknya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, adik-adik harus selalu simak videonya agar adik-adik dapat memahaminya dengan mudah. Dan sebelum masuk kepada materi, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat diberikan kemudahan dalam hal memahaminya. Mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, poin yang ketiga terkait proses terbentuknya Bani Umayyah di Damaskus dapat kita simak pada gambar di samping. Nah, proses penyusunan atau konsolidasi kekuatan Bani Umayyah sebenarnya sudah dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ketika ia menjabat sebagai seorang gubernur di Damaskus, Syria, selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Tetapi proses pembentukan dinasti Bani Umayyah baru dimulai dapat diwujudkan secara nyata atau de facto ketika Muawiyah memperoleh kekuasaan dari Al-Hasan bin Ali pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Nah, perolehan kekuasaan dan kelimpahan wewenang tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Am al-Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam di Maskin dekat Madain, Kufa pada tahun 41 Hijriah. Nah, peristiwa penting dalam perjalanan umat Islam karena umat Islam telah berada dalam satu kepemimpinan tunggal, yakni kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa ini ditandai dengan proses penyerahan kekuasaan khalifah dari tangan Al-Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang telah berkuasa kurang lebih 6 bulan lamanya. Al-Hasan bin Ali melakukan sumpah setia dan mengakui Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin umat Islam. Pengakuan ini kemudian diikuti oleh para pendukungnya di kota Kufa, Irak. Meskipun kekuasaan Al-Hasan bin Ali sangat singkat, peristiwa itu mengandung makna yang sangat penting di dalam proses panjang sejarah politik umat Islam. Karena pada masa-masa itu merupakan masa peralihan dari pemerintahan khalifah yang demokratis menuju pemerintahan yang monarki, yakni masa pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung selama 661 sampai 751 Masehi. Nah, adik-adik, model atau sistem seperti ini kemudian dipakai oleh pemerintahan Islam dari masa-masa sesudahnya, seperti Bani Abbas, Bani Fatimiyah, Bani Umayyah di Spanyol, dan sebagainya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses dan sebab-sebab berdirinya dinasti Bani Umayyah adalah adanya keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi penguasa atas dunia Islam dan mengungguli suku-suku lain di Jazirah Arab ketika itu.
Berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan para sekutunya guna memperoleh kekuasaan tersebut, baik pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ketika ia diangkat menjadi gubernur di Syam dan di Damaskus, Syria, maupun pada masa-masa sesudahnya. Nah, adik-adik, peluang besar untuk memperoleh kekuasaan itu diperoleh ketika masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi peluang besar dan benar-benar dapat dimanfaatkan ketika Al-Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah yang menggantikan sebagai kedudukan ayahnya, yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan para sekutunya untuk mempengaruhi umat Islam agar melakukan penolakan atas kepemimpinan Al-Hasan bin Ali. Usaha Muawiyah pun berhasil untuk mempengaruhi masyarakat atau masa tersebut, hingga akhirnya Al-Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan di Maskin pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dengan peralihan kekuasaan tersebut, akhirnya secara de facto dan de jure Muawiyah menjadi khalifah sebagai kedudukan politik yang sudah lama dinanti-nantikan keluarga Bani Umayyah. Nah, baiklah adik-adik, berhubung pembelajaran kita telah usai, maka kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik bagi yang kurang paham terkait materi kita pada pertemuan pertama dan kedua, silakan untuk bertanya. Nah, jika adik-adik tidak ada yang ingin bertanya, maka kakak akan membagi menjadi 5 kelompok. Nah, di mana setiap kelompok tersebut terdiri dari 5 orang. Nah, adapun tugasnya kalian harus membuat kesimpulan terkait 3 poin penting di dalam pertemuan pertama dan kedua, yakni terkait proses lahir, fase-fase dan terbentuknya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, tugasnya dibuat dalam bentuk video, di mana video ini adik-adik kirim ke WA pribadi kakak. Nah, baiklah. Mungkin hanya ini pembahasan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah adik-adik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.